Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Melati Sabina dengan NIM PO 7139022227. Di sini saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tugas biostatistik dimulai dari judul. Kan di sini Bapak menyuruh saya membuat judul tentang diabetes yang ada hubungan tentang gaya hidup dan tentang pengetahuan. Di sini judul saya adalah pengaruh konseling farmasi klinik terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, untuk latar belakangnya saya akan menjelaskan sedikit saja. Mungkin saya akan menjelaskan definisi diabetes. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang semakin banyak diderita oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data, prevalensi diabetes terus meningkat dan ini menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola diabetes adalah perubahan gaya hidup yang diperlukan oleh pasien. Banyak pasien yang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya mengadopsi pola makan sehat, rutin berolahraga, serta mengelola stres untuk menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil. Disinilah peran konseling farmasi klinik menjadi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memberi informasi yang diperlukan serta dukungan emosional untuk membantu pasien melakukan perubahan positif dalam gaya hidup mereka. Nah, dampak dari masalah ini sangat besar dan bisa dirasakan oleh banyak pihak. Pasien tidak mampu mengubah gaya hidup mereka, beresiko tinggi jika mengalami komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan pada ginjal, neuropati, dan bahkan masalah pada penglihatan. Komplikasi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pasien, tetapi juga dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan secara signifikan. Bagi pasien, ini bisa berarti pengeluaran yang lebih besar untuk perawatan medis dan obat-obatan. Berdasarkan kajian di berbagai literatur, banyak peneliti yang menunjukkan bahwa konseling farmasi klinik memiliki pengaruh positif terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pasien diabetes. Para farmasi klinik tidak hanya berperan dalam memberikan obat, tetapi juga menjadi pendidik yang membantu pasien memahami pentingnya diet sehat, aktivitas fisik, dan pengelolaan stres. Beberapa studi menunjukkan bahwa pasien yang mendapat konseling yang tetap cenderung lebih mampu mengelola diabetes mereka dan memiliki kontrol gula darah yang lebih baik dibanding dengan pasien yang tidak mendapatkan dukungan tersebut. Dalam konteks ini, konseling dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penjelasan tentang cara membaca label makanan hingga pengembangan rencana olahraga. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan umumnya menganalisis pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Untuk tujuan khususnya, yang pertama ada mengevaluasi efektivitas konseling, yaitu untuk mengukur peningkatan pengetahuan pasien tentang diabetes dan manajemen penyakit setelah mendapatkan konseling. Selanjutnya, untuk menganalisis perubahan gaya hidup, yaitu untuk mengidentifikasi perubahan dalam pola makan, aktivitas fisik, dan kepatuhan terhadap penggunaan obat pada pasien setelah konseling. Selanjutnya, untuk menilai perubahan kontrol gula darah, membandingkan kadar gula darah pasien sebelum dan sesudah konseling untuk menilai dampaknya. Selanjutnya, memberikan rekomendasi praktis, menyusun pedoman bagi farmasi klinis dalam memberikan konseling yang efektif untuk pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemahaman mengenai peran penting farmasi dalam kesehatan dalam pengelolaan diabetes mellitus. Selanjutnya terdapat kerangka teori seperti ini. Nah,
Di sini terdapat pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes. Berpengaruh juga untuk mengaruh konseling terhadap gaya dan kontrol gula darah 1. Bukti penelitian sebelum-sebelumnya, mekanisme perubahan gaya hidup setelah konseling, dan implikasi terhadap contoh gula darah. Untuk kontrol gula darah, yang pertama pentingnya contoh gula darah dalam diabetes, yang kedua metode pengukuran gula darah, yang ketiga hubungan antara gaya hidup dan kontrol gula darah. Selanjutnya terdapat kerangka pikir. Nah, untuk kerangka pikirnya di sini kan judulnya pengaruh konseling farmasi klinis terhadap perubahan gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Itu meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk definisi operasional dalam penelitian perlu dibuat perlu dibuat adanya batas-batasan untuk variabel yang akan diteliti serta alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian variabel-variabel yang bersangkutan. Maka dari itu di sini saya membuat definisi operasionalnya. Yang pertama, variabelnya dari tingkat pengetahuan yang definisinya masyarakat tentang pengaruh konseling farmasi klinis tentang gaya hidup dan kontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Cara ukurnya yaitu wawancara, alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya baik lebih dari 75%, cukup untuk 56-75% dan kurang dari 55%. Untuk variabel selanjutnya yaitu jenis kelamin. Definisinya keadaan tubuh membedakan manusia secara fisik berdasarkan fungsinya. Alat ukurnya wawancara, cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya laki-laki dan perempuan. Untuk usia, variabel selanjutnya usia. Definisinya lamanya hidup dihitung berdasarkan tanggal lahir. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner, dan hasil ukurnya yang pertama ada usia 17-25 tahun, golongan kedua 26-35 tahun, golongan 3 36-45 tahun, dan golongan keempat 46-55 tahun. Selanjutnya ada variabel pendidikan. Definisinya itu pendidikan formal terakhir yang berhasil ditamatkan berdasarkan ijazah terakhir. Cara ukurnya wawancara, alat ukur kuesioner. Nah, untuk golongannya yang pertama tidak sekolah, yang kedua SD, 3 SMP, 4 SMA, yang kelima ada perguruan tinggi. Variabel selanjutnya ada pekerjaan. Definisinya jenis pekerjaan dimiliki sampel penelitian. Cara ukurnya wawancara, alat ukurnya kuesioner. Yang pertama ada pekerjaan golongan 1 tidak bekerja, golongan kedua IRT, golongan 3 wira swasta, golongan keempat pegawai negeri sipil atau PNS, golongan 5 pegawai swasta, golongan 6 pedagang, golongan 7 petani, dan golongan ke-8 pelajar atau mahasiswa. Sekian penjelasan saya mengenai tugas biostatistik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.